Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 1 Mei 2024. Kita patut bersyukur bahwa sungguh Tuhan mengasihi kita. Ia telah memelihara kehidupan kita. Secara khusus satu hari ini kita boleh menjalani kehidupan kita, itu semua karena pertolongan dari Tuhan. Dan pada malam ini, mari sejenak kita meninggalkan segala aktivitas kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menyambut firman kebenaran Tuhan melalui pujian berikut ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, oh, ku mau seperti-Mu,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, bahan perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 11 sampai 17. Sebelum saya membacakannya bagi kita semua, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, terima kasih satu hari ini kami boleh menjalani berbagai aktivitas hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami dikumpulkan melalui sabda dan doa malam untuk beribadah memuji nama-Mu. Melandasi ibadah kami pada malam ini ya Tuhan, firman-Mu akan menyapa kami semua. Ya Roh Kudus, mampukan kami agar kami dapat memahami setiap firman yang akan kami renungkan bersama. Pun bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirman-lah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 11 sampai 17 demikian. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin firman Tuhan. Perenungan kita pada malam hari ini diberi satu tema, ulat dan kupu-kupu. Batulan basa Toraya di Kua, uli mendadi kalu bambang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat seekor ulat yang akan berubah wujud, ia akan melewati berbagai proses dari ulat, kemudian berubah kepada kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Dan tentu saja, setiap perubahan ini membutuhkan proses, dan proses ini menimbulkan hasil. Begitupun dalam pembacaan kita pada
malam hari ini. Kita dulunya adalah manusia lama yang hidup dalam dosa. Tetapi sekarang Paulus mau menegaskan kembali bahwa sekarang kita adalah manusia baru yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara orang Yunani atau Yahudi, budak atau orang merdeka, karena kita semua sudah dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Dan menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia baru? Dalam pembacaan kita jelas dikatakan bahwa tinggalkanlah kehidupan kita sebagai manusia lama, yaitu percabulan, keserakahan, hawa nafsu, nafsu jahat, penyembahan berhala. Dan Paulus mau menegaskan bahwa sebagai manusia baru, kenakanlah kasih dalam hidupmu, kemurahan, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kesabaran. Dan Paulus menegaskan kepada kita bahwa semuanya itu dapat kita lakukan ketika dasar yang kita gunakan ialah kasih. Tanpa kasih, kita tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah menebus kita, memberikan kita keselamatan, dan mengubahkan hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sama halnya dengan ulat tadi, yang akan berubah wujud dari ulat ke pompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Demikianlah hidup kita. Dari manusia lama, kemudian kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kenakanlah identitas kita sebagai manusia baru. Agar identitas kita betul-betul kita gunakan, kita pakai dengan betul, dengan baik, dan semuanya itu mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan. Senantiasalah mengucap syukur dan senantiasalah saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai keluarga kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Pujian berikut akan mengaminkan renungan kita pada malam hari ini. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Hanya padamu Yesus,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih dan berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami untuk menjalani berbagai aktivitas kami pada hari ini. Dan saat ini kami boleh dipersatukan melalui ibadah sabda dan doa malam pada malam hari ini. Punya Tuhan, kami telah disapa oleh firman kebenaran-Mu. Kiranya ya Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan dan penuntun bagi hidup kami, di dalam kami menjalani setiap kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan anggota jemaat-Mu di sini. Dalam rumah tangga mereka masing-masing, kiranya kasih-Mu senantiasa memancar, sehingga rumah tangga yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka menjadi rumah tangga yang kudus, yang Tuhan kenankan. Di dalam pekerjaan ataupun usaha-usaha yang mereka lakukan, kiranya Tuhan juga yang memberkati, menopang mereka, agar mereka dapat tekun dan sungguh-sungguh mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan, dan kiranya melalui semuanya itu, berkat-berkat-Mu selalu mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat, kiranya Tuhan terus nyatakan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan juga senantiasa menopang mereka, sehingga dalam pertumbuhan mereka boleh bertumbuh dengan baik, mengenal Tuhan dan kehidupan mereka. Dan dalam masa bermain juga Tuhan akan selalu menjaga mereka. Berdoa untuk pemuda-pemudi-Mu, kiranya masa muda mereka boleh dipakai dengan baik, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Pun kami berdoa ya Tuhan, bagi orang tua kami, para lansia dalam umur indah mereka. Walaupun fisik yang semakin melemah, tetapi kiranya mereka boleh tetap sehat dan kuat dalam menjalani masa tua mereka. Terlebih ya Tuhan, kiranya iman mereka boleh terus bertumbuh lebih mengenal Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi anggota jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit. Kiranya melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan keluarga yang merawat, semuanya Tuhan pakai menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Yang dalam duka cita, Tuhan juga kiranya hiburkan, agar mereka tidak larut dalam kesedihan, tetapi percaya bahwa Tuhan akan senantiasa hadir bersama mereka dalam kedukaan yang dirasakan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, majelis gereja, pekerja gereja, tenaga magang, pengurus OIG, bahkan setiap panitia-panitia yang terbentuk. Kasih-Mu kiranya menolong mereka, memampukan mereka di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya pelayanan mereka boleh mereka lakukan dengan penuh sukacita, dan semuanya itu ya Tuhan boleh membawa damai sejahtera berkat di tengah-tengah jemaat-Mu. Pun ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap program-program yang telah disepakati bersama, kiranya dapat dijalankan dengan baik, dan semuanya itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami, dari pusat hingga ke pelosok, secara khusus bagi Toraja,
Kiranya setiap mereka yang Tuhan telah pakai dalam pemerintahan boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan semuanya itu boleh membawa damai sejahtera bagi kami semua. Pun ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana alam, baik itu banjir maupun tanah longsor. Kiranya kasih-Mu terus nyata bagi mereka. Hiburkan dan kuatkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa berharap hanya kepada-Mu. Kehidupan kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pergumulan hidup, perjuangan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang membukakan jalan, agar semuanya itu dapat kami lalui dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat menikmati malam ini. Tuhan Yesus memberkati.